berhati berjiwa songsong masa depan. Salam guru penggerak berinovasi dalam berkarya. Salam guru penggerak, kita ciptakan merdeka belajar. Pemaparan dari calon guru penggerak angkatan ke-6 dalam hal ini dibawakan oleh Ibu Dira dengan judul Budaya Vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Kepala UPT SMP Negeri 5 Pancarijang, yang terhormat pengajar praktek saya yaitu Bapak Pugu Santosa, terima kasih atas waktunya Pak, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menghadiri sharing saya. Saya di sini berdiri di sini tidak mengajari Bapak Ibu, saya hanya berbagi pada materi yang pernah saya dapatkan di pelatihan calon guru penggerak ini. Nah, materi hari ini yang saya bawakan adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik kita agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang beriman, penuh hormat, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi profil pelajar Pancasila ini yang tidak kalah pentingnya itu beriman dan bertakwanya. Kemudian bagaimana dia bisa berperilaku sopan pada orang tua, kepada siapa-siapa saja yang mereka hadapi. Guru sebagai agen perubahan. Yang juga kita mesti tanamkan bahwa kedudukan kita sebagai pendidik ini bisa merubah anak kita bisa menjadi lebih baik lagi. Ya. Ketika dia berada di luar, ya mungkin orang bertanya, oh siapa itu? Siswanya siapa ini? Anaknya siapa? Pasti ada label di belakang anak ini. Bukan anaknya yang duluan disalahkan, ya. Bukan anaknya yang duluan dipuji. Pasti ditanya dulu, orang tuanya siapa? Anaknya siapa ini? Saya mengapresiasi kemarin contoh kejadian kemarin pada saat anak-anak kita bertanding sepak bola. Kita sebagai tuan rumah dan mereka itu sportif, luar biasa anak-anak kita, Bapak Ibu, itu yang mesti kita bangga meskipun kita dalam posisi kalah kemarin, tetapi anak-anak kita setelah selesai bertanding mereka berjabat tangan dan memberikan selamat kepada lawannya. Setelah salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif ini. Ya. Kemudian konsep-konsep dari budaya positif yang patut kita terapkan dalam pembelajaran kita di sekolah. Yang pertama, ada namanya disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Kemudian, kebutuhan dasar manusia. Kemudian, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya akan memaparkannya satu persatu. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Menurut pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan Diana Gosen dalam bukunya Restruction School Discipline pada tahun 2001, Diana menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari asal kata yang sama yaitu disciple atau murid sebagai pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus mampu betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu sehingga
motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, dalam artian motivasi ini keluar dari dirinya sendiri, bukan pengaruh dari luar saja. Memang tertanam pada dirinya. Itu yang mesti kita jadikan acuan atau target kita. Anak-anak melakukan disiplin positif karena kebutuhannya sendiri, ya. Kemudian Diana juga mengatakan bahwa makna kata disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Contoh budaya Tabe itu mesti kita itu adalah kultur kita, budaya Tabe. Mungkin anak-anak bisa yang sudah mulai tidak menerapkan, mungkin bisa dikembalikan kembali, ya. Kemudian dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang Ibu, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang mesti kita tanamkan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi faktor dalam, bukan hanya dari faktor luar. Nah, motivasi perilaku manusia ini juga mesti kita pelajari. Ada 3 penyebab mengapa motivasi perilaku manusia itu bisa terjadi. Yang pertama, dia termotivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah, kalau poin pertama ini adalah tingkat terendah, ternyata Bapak Ibu, saya juga baru tahu bahwa anak-anak yang takut dihukum itu tingkat terendah dalam motivasi kehidupannya, ya. Dari motivasi perilaku ini, biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu, ya. Kemudian, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik. Jadi rasa takutnya lebih besar, ya. Kemudian, motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan. Ternyata itu juga agak sedikit perlu diluruskan, ya. Mendapatkan imbalan atau penghargaan. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di mana motivasi ini mereka akan bertanya, apa yang saya dapatkan ketika saya melakukannya? Selalu mengharapkan sesuatu yang lebih untuk dirinya. Selalu ada keuntungan yang mereka dapatkan. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Apresiasi juga sebenarnya juga termasuk pada ciri kedua, Bapak Ibu. Kemudian menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang perlu kita tekankan, bahwa orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai keyakinan tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilaku sifatnya internal atau intrinsik tadi, Bapak Ibu, bukan eksternalnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini juga tidak kalah pentingnya, bahwa setiap manusia itu memiliki 5 dasar kebutuhan. Bukan cuma pada peserta diri kita juga sebagai pendidik, ya. 5 dasar kebutuhan itu apa saja? Yang pertama, kebutuhan akan kesenangan, ya. Kebutuhan akan kesenangan, menjaga hati agar selalu senang, riang, gembira, ya. Kemudian kebutuhan akan cinta, kasih dan kasih sayang.
ini akan ada perasaan mau diterima di sini ya. Ada rasa berarti dengan bagi dirinya dan bagi orang lain. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive. Ya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian posisi kontrol manusia. Selain kebutuhan dasar, kita juga mesti tahu posisi kontrol yang terjadi pada tiap diri kita sebagai pendidik. Yang pertama, ada yang posisinya sebagai penghukum, ya. Ada guru yang memposisikan dirinya sebagai pembuat orang merasa bersalah, membuat anak-anak merasa bersalah ketika dia melakukan kesalahan. Nanti saya paparkan satu persatu Bapak Ibu. Kemudian ada juga guru memposisikan dirinya sebagai teman, ya. Kemudian ada juga guru sebagai pemantau, dan yang terakhir ada guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer. Dari nanti setelah pemaparan berikut, mungkin Bapak Ibu bisa meraba-raba saya berada di posisi kontrol yang mana. Posisi kontrol yang pertama, guru sebagai teman. Nah, pada posisi ini guru tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, yaitu posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Jadi ada kelebihannya, ada kekurangannya juga. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman di hadapan peserta didik kita. Positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin dengan antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak, ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Seperti malaikat ceritanya juga, ya. Hal negatifnya Bapak Ibu, dari posisi teman, bila sesuatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal yang lain mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru-guru yang tertentu saja, dan untuk guru lainnya murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi hanya seguru itu saja yang dia hadapi, yang dia merasa nyaman, ya. Jadi di sini juga ada posisi positifnya, ada negatifnya juga Bapak Ibu. Kalau guru sebagai pemantau atau monitor selalu mengawasi, ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan diajukan oleh seorang pemantau. Yang pertama, peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu posisi pemantau. Dialog-dialog seperti itu yang selalu digunakan. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Itu posisi guru sebagai pemantau. Kemudian posisi guru sebagai manajer. Nah, ini yang bagus sepertinya Bapak Ibu, sebagai manajer, di mana posisi mentor, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ada kemandirian di sini yang tertanam, Bapak Ibu. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi kedua dan yang bila diperlukan. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan kepada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi. Ya, dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apakah kita yakin? Kita kembali ke keyakinan kelas. Nah, dialog-dialognya seorang manajer, seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi kembali ke siswa itu. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang, itu mesti kita garis bawahi. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, namun kita bisa membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Ya, seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, kalau penghukum, ya, penghukum itu selalu dengan nada suara tinggi. Mohon maaf, Bapak Ibu, saya tidak mengajari di sini, saya hanya berbagi, Bapak Ibu, ya. Dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjukkan menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisanya sih datang tepat waktu? Itu dialog seorang penghukum, Bapak Ibu. Saya juga mengintrospeksi diri saya sebenarnya. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Apalagi kita tidak tahu apa penyebabnya dia terlambat. Siapa tahu ibunya sakit atau dia yang sakit. Ya, belum ditanya, kita langsung menghardik. Terlambat lagi. Tiap hari saja ini terlambat. Kita tidak mencari tahu dulu penyebabnya dia terlambat kenapa. Di sini kita dituntut sebagai mungkin bisa lebih humanis lagi terhadap anak-anak, Bapak Ibu, ya. Akibatnya ketika menghadapi model guru seperti ini, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat lebih agresif lagi. Bisa jadi sesudah kembali dulu murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, itu sebagai luapan emosinya, Bapak Ibu. Dia tidak bisa meluapkan emosinya pada gurunya, akhirnya benda-benda lain yang jadikan sasaran korbannya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ya, mungkin bisa saja seperti itu. Jadi mungkin bisa dicek-cek kendaraan tak ada kegoresannya. Ya. Nah, kalau guru sebagai pembuat orang lain merasa bersalah, ini nada suara yang mengeluarkan nada suara memelas, halus, sedih, dengan berdialog seperti ini. Adi, kamu ini bagaimana? Ya, kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, itu model guru yang membuat rasa bersalah pada murid. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini, Bapak Ibu? Murid akan merasa bersalah, memang iya. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam dirinya.
murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru dengan penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkecap pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Murid itu seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi akan dengan sendirinya itu murid itu mengetahui kesalahannya sendiri, ya. Tetapi dia berusaha mencari solusinya. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau jika kita berada pada posisi manajer. Nah, bagaimana cara posisi manajer itu biasanya membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan pembelajaran atau setiap awal semester, ada baiknya seorang guru itu bisa membuat keyakinan kelas. Bukan tata tertib Bapak Ibu. Kalau tata tertib itu bedanya dengan keyakinan kelas. Tata tertib itu terpampang nyata di dinding, anak-anak bisa baca, tapi belum tentu anak-anak bisa mengamalkannya. Ya, hanya sekedar dibaca saja. Tapi kalau keyakinan kelas, ya, mengapa adanya keyakinan kelas penting dan terbentuk sebuah budaya positif? Bisa saya paparkan, ya. Menurut Ibu Gorsen yang tadi, dalam bukunya yang tadi saya baca, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka berlaku begini atau begitu, ya. Setelah seseorang memiliki keyakinan akan suatu hal, maka dia akan terbiasa melakukan hal-hal yang baik yang telah diyakininya tersebut. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Misalnya Bapak Ibu, kalau misalnya berada dalam kelas, jangan ribut, jangan menggunakan kata jangan ribut, tapi bisa dikatakan selama berada di kelas duduk dengan tenang. Seperti itu Bapak Ibu. Jangan menggunakan kalimat yang negatif. Ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi tiap kelas itu mungkin berbeda-beda keyakinan kelasnya, meskipun fisik kita sama ya, tapi mungkin ada keinginan-keinginan tertentu dari diri kita yang bisa diterapkan ke anak-anak, yang bisa dibuatkan suatu keyakinan kelas yang keyakinan kelas ini disepakati bersama. Ya, ada kesepakatan bersama. Jadi ketika ada satu anak yang melanggar keyakinan kelas, kita bisa menanyakan kembali keyakinan kelas apa yang telah kita buat, nak, seperti itu. Jadi anak itu merasa bersalah, tetapi dia menyadari sendiri kesalahannya. Ya, kita hanya sekedar mengingatkan keyakinan kelas itu, Bapak Ibu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi bisa juga anak-anak kita bebaskan keyakinan kelas apa yang bisa diterapkan dengan meminta masukan dari mereka juga, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tugas posisi kita di sini hanya selalu mengingatkan anak-anak akan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Nah, prosedur pembuatan keyakinan di kelas yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang telah disepakati di kelas. Kemudian yang kedua, mencatat. Ya, jadi secara rutin kita mencatat, kalau perlu dipajang di kelas ya. Mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar atau poster, ya. Di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat itu. Kemudian
Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Contoh kalimatnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Sebaiknya diganti kalimatnya kalimat positif seperti ini Bu. Berjalanlah di kelas atau di koridor. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Jadi setiap peraturan itu ada maksud dan tujuannya, ya. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, bisa disarikan menjadi satu keyakinan kelas, yaitu keyakinan untuk saling menghormati, ya, atau nilai kebajikan hormat. Jadi dia terlihat misalnya pada saat mungkin Bapak Ibu sudah paham ya. Jadi ada keyakinan kelas itu punya maksud dan tujuan. Keyakinan inilah yang dijadikan daftar untuk disepakati, di mana kegiatan ini juga merupakan peralihan dari bentuk peraturan ke keyakinan kelas. Jadi berbeda, agak sedikit berbeda dengan peraturan. Ini lebih lebih lembut mungkin diterapkan kepada anak, ya, lebih humanis ceritanya, karena peraturan itu berdasarkan keinginannya mereka sendiri yang dibuat di awal, seperti itu Bapak. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana ketika keyakinan kelas dilanggar? Ini bisa kita pakai metode segitiga restitusi. Jika ada siswa atau anak didik kita melakukan pelanggaran, ada segitiga restitusi yang bisa kita terapkan. Yang pertama, kamu yang melakukan, kembali lagi pada diri kita mau berada di posisi kontrol yang mana, tapi tetap mempertimbangkan 5 kebutuhan manusia tadi juga Bapak Ibu ya. Dan saya juga mau refleksi diri bahwa begitu banyak mesti dibenahi kita sebagai pendidik, ya. Jangan cenderung selalu menyalahkan pada anak saja, tapi bercermin kepada diri kita, apakah kita sudah bagus dari menjalankannya, ya. Kalau tidak ada, baik saya akhiri pertemuan hari ini, dan terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berkarya, salam guru penggerak, kita ciptakan merdeka belajar. Salam guru penggerak, agen perubahan dalam pendidikan. Salam guru penggerak, lahirkan profil belajar Pancasila. Salam guru penggerak, berinovasi dalam berkarya. Salam guru penggerak, kita ciptakan merdeka belajar. Salam guru